Oke Bung, kembali lagi kita di malam yang lumayan seru sepertinya karena akan Banyak pertandingan sepak Iya. bola pada iya, malam hari ini. kita akan semakin melihat Liverpool berada di pucuk dengan gap yang sangat jauh Bung malam ini. Dan insya Allah kalah malam ini. Oke, Bung ini Bung, kita sudah upload ya di IG ya Ya. bahwa kita akan bahas ini. Yang awalnya kita tidak mau bahas ini, tapi karena ternyata menemukan sesuatu di Benar. IG yang cukup buat kita dalam satu sisi geram ya. Iya. Karena sebenarnya bukan postingannya, background dari itu gitu loh. Iya benar. Jadi kawan-kawan di Media Lurus, kalian bisa cek itu. Instagram media lurus. Instagram Media Lurus yang bernama, itu mungkin aliran Salafi ya. Bisa. Salafi yang itu sama dengan Wahabi kayaknya. Oke. Jadi di sana itu ada foto atau video kiai. Kiai kita, Kiai Ahmad Az-Zaim Ibrahimi yang sedang memandikan dua pengantin. Oh. Yang kalau di dalam bahasaku Bung itu namanya apa dah aku tadi bilang? Pelet kandungan. Pelet kandung. Bahasa Madura. Bahasa Madura. Jadi di sini ditulis mitoni. Nah, 7 bulan apa? 7 bulan. 7 Jadi bulan. biasanya Bung, emang kalau itu 7 bulan, kandungan 7 bulan, itu ada tradisi untuk dimandikan oleh beberapa orang gitu. Dan yang dipakai itu memang air yang ada bunganya. Tapi gak cuma itu. Gimana? Ada selamatannya. Ada yang bahkan hataman, simaan Al-Quran. Malamnya simaan Al-Quran. Paginya kita selamatan. Di saat selamatan itu adalah mahalul qiyam, Bu. Setelah mahalul qiyam itulah yang laki-laki mahalul qiyam, yang perempuan. 2 pengantin ini. 2 pengantin. Iya, 2 pengantin ini, Bung. Itu dimandikan oleh orang yang dianggap sesepuh lah. Nanti baru keluarganya. Gitu. Iya. Dari postingan ini di sana ditulis sebenarnya enggak mengatakan apa-apa, Bung. Video cuma ada tulisan. Tulisannya ini yang buat masalah. Iya. Tulisan syirik. Oh, syirik. Apa syirik kamu ini? Katanya di situ bukan ajaran Islam. Itu adalah budaya Hindu. Jadi karena itu katanya budaya Hindu, kemudian dilakukan oleh seorang kiai yang itu berbackground Islam, itu katanya dianggap syirik, Bung. Waduh. Media Lurus. Soalnya di Media Lurus itu di Instagramnya dia itu bukan hanya bagiku analisisku kepada media itu setelah aku lihat-lihat ya. Postingannya itu cuman menyalahkan, pokoknya cuma nulis gitu ya. Goreng-goreng fakta untuk jadi fitnah. Tidak ada informasi sama sekali. Mari kita fitnah balik. Ini mungkin lurus ya. Iya. Kan lurus itu lurus maju, lurus mundur. Ini yang mundur ya. Tapi oke, biar ada isinya, Bung. Gimana sih sebenarnya? Yang terjadi itu gimana? Apakah itu benar? Oh, oke, Bung. Itu dalam fikih itu sebenarnya itu masuk dalam bab walimah. Walimatul hamli. Oh, iya kan? Acara. Acara kehamilan. Acara kehamilan. Dan memang makan-makan, Bu. Iya, dan ada makan-makannya. Emang makan-makan. Ada makan-makannya. Berarti kasihan sekali mereka ya, Bung ya. Kasihan. Gak ada tahlilan, gak ada makan. Gak ada walimatul hamli. Pokoknya. Gak ada makan-makan. Gak ada apa-apa. Nah, tidak sosialis ya. Ya gak tahu itu. Mungkin kapitalis. Atau liberal ini. Iya. Terus, Bung. Oke, kalau dalam kitab-kitab fikih kan walimah itu yang penting adalah menyiapkan makanan, ngundang orang untuk makan-makan karena lihuduthi sururin, karena ada kebahagiaan yang baru. Ya. Yang kayak gitu kan kalau dalam fikih, termasuk walimatul hamli ini. Maka misalnya kalau ditanya begini, Bung, kan berarti kan walimah kan berarti kan cuma makan-makan, enggak ada istilah apa namanya nyiram-nyiram gitu, kayak gitu, pelet dan sebagainya. Baca Quran tadi kan ada di walimah. Woi, baca Quran itu ibadah anjir. Ya, gini.
kalau kamu bilang kayak gitu, terus gimana misalnya di dalam sebuah walimah Rasulullah juga pernah melakukan hal yang di luar makan. Misalnya ditabui rebana, Rasulullah nyuruh loh kayak gitu kan. Itu ada dalam hadis kok. Kak, jadi kalau rebana itu Bung, itu islami. Joget-joget bukan gitu. Oh, katanya musik gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gimana? Kok rebana itu dipandang apa? Solawatan. Musik gak boleh kalau menurut. Benda rebana itu kan musik Bung. Oh iya. Solawatan berarti. Oh, solawatan. Harus solawatan. Harus solawatan. Kalau kayak wali band itu bukan itu musik. Bahkan kalau solawatan kalau menurut mereka itu termasuk mencampur adukan ibadah dengan ini Bung. Dengan sesuatu yang bukan ibadah. Gimana itu? Pokoknya dalilnya hanya satu. Untuk menghukumi semua itu. Dalilnya hanya kullu bid'atin dhalalah itu. Untuk menghukumi semuanya itu. Tapi padahal ada ya cerita Nabi itu tentang ditabui rebana. Iya, artinya dalam walimah faktanya itu tidak hanya dilakukan soal makan-makannya saja. Rentetan acaranya ada. Rentetan gitu ya. acaranya ada sehingga kan berarti ini kan masuk ke dalam adat kan. Kalau misalnya memang walimah hanya makan-makan saja, enggak kira ada hadis lain tentang kok ditabui rebana dan semisalnya kan kayak gitu. Gimana kalau kita sebenarnya karena aku cukup jenuh sih bahas Wahabi ini. Iya. Kita buang aja. Biar hidup di masa yang lalu gitu. Ikut Nabi gitu. Ini kan ya kebodohan yang mutlak ya bagiku. Karena ketika melihat persoalan harusnya kalau misalnya itu persoalan adat, apalagi dia sudah bilang bahwa itu budaya kan. Oh iya. Tahu. Berarti kan budaya gitu. Kan budaya gitu. Kenapa bukan ibadah gitu. Bukan akidah. Aja. Tapi kan di dalam Islam mau tidak mau budaya itu ada al-ada al-muhakkamah. Itu gimana bener. itu? Gimana Bung? Memang. Gini ya, prinsipnya akidah, prinsipnya ibadah dengan adat itu harus beda. Dalam perlakuan metodologi Islam itu beda. Jadi kalau misalnya ibadah, itu kalau misalnya ini persoalan ibadah, maka aina dalil, mana dalilnya? Harusnya begitu pertanyaannya. Tapi kalau itu persoalan adat, maka isna masyita. Harusnya muamalah ya. Harusnya muamalah. Jadi kawan-kawan, ini harus aku jelaskan ya, bahwa kalau ibadah sholat, puasa, itu di dalam Islam itu harus menunggu adanya dalil. Jadi tidak boleh setiap ibadah yang baru bid'ah jelas. Iya jelas. Tapi kalau budaya sholat 5 rakaat tidak boleh. Puasa tidak boleh. 1 tahun. Sholat subuh gitu. Ya, sholat subuh 4 rakaat. Biasanya itu dijamak. Oh gitu ya. Isya, subuh, duhur jadi satu gitu. Tidak boleh. Tidak boleh itu bid'ah. Jadi dalam Islam itu kalau ibadah harus menunggu adanya dalil dari agama. Iya, karena al-aslu fil ibadah tahrim. Asalnya dalam ibadah itu haram. Makanya bid'ahnya lahir harusnya dari situ ya. Tapi kalau di dalam berinteraksi sosial, bukan interaksi dengan Tuhan, al-aslu al-ibahah. Iya. Asalnya boleh. Asalkan tidak ada dalil yang melarang, tidak apa-apa. Makanya kan saya benar-benar tidak tahu, pusing sampai sekarang nyari manhaj salaf yang dimaksudkan oleh mereka. Manhaj salaf itu apa? Metode fikihnya bagaimana? Benar, akidahnya gimana? Kok semuanya mau dimasukkan ranah akidah sehingga syirik-syirik? Dan ini juga aneh. Kadang mau sama Imam Syafi'i, kadang tidak mau Imam Syafi'i. Ya itu. Gak tahu, repot. Harusnya bukan kita yang jawab kan? Iya. Harusnya bukan kita yang nyari susah-susah nyarinya. Mereka yang harus menjelaskan metodenya. Gitu. Atau gini ya, di kolom komentar kita banyak orang Wahabi. Siapapun lah. Iya. Siapapun datang ke sini, siapapun. Ayo datang ke sini, jelaskan. Orang Banyuwangi, kita ini orang Banyuwangi, kalian pasti punya grup, semisal grup itu di Banyuwangi, bilanglah sama sutat-sutat. Apa sutat itu Bung? Ustad kan, kalau ustad gak bisa lah sutat. Ya. Kita tunggu ya. Jadi karena di Banyuwangi pasti ada. Pasti ada pemahaman kayak gitu. Orang Banyuwangi kecamatan sebelah. Monggo datang. Ndak kita silat ndak mampu. Iya, ndak mampu kalau silat. Jangan ke saya. Kalah saya. Kita bicara dalil aja. Kita edukasi. Iya benar. Kita tidak saling ingin menyalahkan, tapi kita
ayo kita cari titik temu di antara kita, jangan saling menyalahkan. Seandainya kamu punya dalil gitu kan, tidak seperti di postingan itu hanya ditulisin syirik, bukan ada argumennya gitu. Harus jangan cuma punya dalil, Bung. Dalil dan pas dalilnya. Iya. pas. Dalil dan punya manhajnya, punya metodologinya. Metodologinya ikut siapa. Gitu. Karena juga aku jujur selama kita podcast ini kita selalu bahas Wahabi kan. Iya. Penasaran aku, Bung. Wahabi ini gimana gitu. Cara berpikirnya ya. Jangan Wahabi lah. Salafi. Pakai salafi aja. Iya, pakai salafi. Salafi itu gimana gitu. Cara berpikirnya kok aku nggak nangkep gitu. Kadang ikut ini, kadang ikut ini. Pokoknya apa yang dia senangi itu yang diikuti. Pokoknya yang tidak disenangi tidak diikuti. Dalil yang mendukung dia dipakai. Dalil yang tidak dipakai, yang tidak mendukung tidak dipakai. Itu bukannya ikut hawa nafsu ya? Itu ikut hawa nafsu jelas. Kalau gojlokannya mereka ya, bukan gojlokan, si simbolnya mereka, semboyannya mereka itu Islam harus dimurnikan. Dimurnikan kenapa? Gak tahu saya juga. Kenapa? Islam mau dimurnikan gitu apa? Mau dimurnikan kenapa? Kotor. Kenapa? Emang Islam di Indonesia kotor. Kayak orang paling kenal Tuhan gitu loh. Makanya saya kayak gini, Bung. Saya makanya bersyukur ya hidup di jamaah ini, firqoh ini. Iya. Gitu kan ya. Sekalipun kita ada yang garis lurus juga, ada yang garis bengkok, tapi seru gitu loh ya. Seru. Saya bersyukur sehingga sesepuh kita yakni Wali Songo bisa menyebarkan Islam dengan begitu rahmat sehingga luas, sehingga jadi mayoritas. Coba seandainya kalau orang waktu itu Salafi yang menyebarkan, nggak jadi Islam. Bukan. Jadi Bung, tetap jadi Bung. Gimana? Tapi kemarin sama ya kayak Arab Saudi lah. Kalah 2-0 sama Indonesia. Jadi kayak Arab itu. Ya itu, gimana caranya kamu akan diterima di Indonesia dengan basis budaya yang awalnya memang budaya-budaya Bung ya. Hindu atau Buddha? Hindu. Emang itu yang di awal gitu. Bagaimana kamu akan diterima di saat langsung hancurkan? Kamu siapa? Ya, Kamu siapa mau hancur-hancurkan kamu? Makanya kan metodologinya Wali Songo itu keren. Ketika melihat datang ke Indonesia, punya adat nih. Sehingga Wali Songo ini benar-benar paham bahwa persoalan adat ini sebenarnya persoalan bungkus, ada persoalan esensi. Sehingga yang dirubah itu esensinya nih. Esensinya nih. Bungkusnya biasa aja lah. Terserahlah kamu mau main wayang, ayo kita main wayang. Iya. Mau pokoknya acara-acara kayak ini kayak tadi, ayo kita tetap acara. Tapi diubah, diselipi. Intinya adalah kita selamatan, baca tahlil, baca. Itu doakan anak kan itu kan. Iya. Video-video itu termasuk doakan anak. Gak paham lah. Ya kita repot aku mau doakan. Tidak diterima doaku. Ahlul bid'ah. Bahkan gini Bung. Konsep syirik lagi yang saya pertanyakan kepada teman-teman ini. Konsep syirik itu, kamu kok bisa mengklaim orang lain syirik, padahal syirik itu domainnya adalah akidah. Akidah itu domainnya adalah kepercayaan. Iya. Ini ya, saya kasih kitab-kitab yang kecil aja lah. Kitab-kitab Sulam Taufik. Oke, murtad. Nanti kan kalau orang bilang syirik berarti kan dia kafir. Berarti kalau sudah kafir berarti kan keluar dari Islam. Berarti kan murtad. Oke, murtad itu ada murtad dengan perkataan, ada murtad dengan keyakinan, ada murtad dengan perbuatan. Kamu memasukkan itu ke murtad perbuatan, ini problem sebenarnya. Karena kalau dilihat dalam kitab Sulam Taufik, mau yang murtad dengan perkataan, mau yang murtad dengan perbuatan, itu semuanya larinya di hati. Ketika kamu melakukan tapi hatimu tidak murtad, kan isinya tidak murtad kan ya? Sulam Taufik ya, aku pernah baca itu. Sulam Taufik itu. Dan atau mereka juga gak mau Sulam Taufik? Mau yang mana ini? Gimana? Enggak tahu. Makanya saya enggak paham. Akidah mereka juga kayak gini. Ada konsep uluhiyah, rububiyah, sifat wasma. Namanya sudah kayak. Tapi mungkin keren Bung. Tapi aku gini, aku tetap objektif bahwa boleh jadi mereka itu benar. Boleh jadi kita benar, aku yakin apa yang kita percaya itu benar, tapi mereka sebenarnya nggak salah juga gitu. Tapi karena
hanya menduga-duga nih. Hanya lebih enak datang ke sini. Benar. Kita ngomong, kita buat satu tema lah. Iya. Tema dari sana lah. Tema dari sana. Tema dari sana. Orang Banyuwangi, tolong siapapun mediasi kita dengan teman-teman Salafi. Teman kan masih kan? Iya temen, Ya orang ikhwan, Islam. ya akhi. Ya akhi. Ya. Aku dulu pernah kenal ukhti, Bu. Oh gitu ya. Tapi jangan dilanjutkan. Terus Bung. Ya. Dari kejadian-kejadian itu gimana lagi, Bung? Jadi sering mereka ya memasukkan apa yang seharusnya bukan domainnya adalah Ibadah, atau akidah. ibadah dimasukkan kepada akidah atau ibadah. Padahal jelas ketika kita melihat persoalan, kini kita bicara metodologi ya. Kita bicara metodologi dalam Islam. Bagaimana Islam itu ketika melihat sebuah peristiwa. Ketika Islam melihat sebuah peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata, seharusnya metode berpikir Islam itu begini. Dipilah dulu, ini bagian akidah, apa bagian ibadah, apa bagian Adat. Oh ya sudah paham sampai sana, berarti karena kalau itu adat berarti al-aslu al-ibahah gitu Iya. kan. Tapi gini, Bung. Mau tidak mau kan ada hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kepada satu kaum, dia ya sama dengan dia gitu. Karena katanya itu budaya Hindu, maka kita Hindu gitu. Ya, dulu saya tanya, kenapa sih kalau sama itu? Kenapa? Iya. Kalau mau dipikir, Gini. Sebenarnya yang banyak salah dari hadis itu, bukan hadisnya yang salah, pemahamannya adalah misalnya ketika kamu serupa dalam perbuatan itu, ya sama lah kamu sama dengan, kamu kan berarti melakukan itu gitu. Iya gitu. Tidak berarti kamu Hindu gitu loh. Iya gitu. Harusnya gitu kan, tidak loncat gitu logikanya. Kalau kamu menyerupai Ronaldo di dalam nendang, ya kamu sama kayak Ronaldo. Ya itu maksudnya. Itunya, itu nendangnya gitu. Ya kamu tetap miskin. Gini. Itu ya, mau dari takhrij hadisnya itu sudah dibahas oleh ulama bahwa itu mentok hasan, tidak sahih. Oh, pendapat yang paling kuat tentang hadis itu mengatakan itu mungkar, hadis doif mana. Hadis yang tidak bisa dijadikan hujah lah. Coba. Problematik lah ya. Problematik itu secara takhrijul hadis. Oke. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita hanya persoalan formalitas kemudian disamakan dengan esensi ya. Esensinya. Padahal itu persoalan formalitas. Coba bayangkan Nabi puasa Asyura. Puasa Asyura guys. Puasa Asyura itu kan Nabi sebenarnya menyerupai dengan Yahudi. Tapi ditambahi gitu kan ya. Iya. Makanya jangan cuma Asyura, ada Tasu'a. Bahkan katanya ulama fikih kalau misalnya ada 9 Muharram ya. 9 Muharram itu tidak berpuasa, 10 untuk membedai mereka. 11. Berarti kan tidak berarti jangan lakukan tanggal 10 Iya. Tidak gitu kan. Jadi berarti. Nabi merubah formatnya. Formatnya. Menghindari tasyabuhnya. Ada tasyabuhnya kan tetap. Iya. Tetap ada. Mereka sama-sama melakukan tanggal 10 kan berarti kan. Tapi ditambahi 9 atau 11 gitu. Enggak juga begini. Kamu ini terlalu pede. Atau Islam lah terlalu pede. Kenapa kok ketika menyerupai dengan budaya yang lain. Itu tidak mau. Itu tidak mau padahal sudah jelas-jelas berbeda nih. Mereka enggak ngaji Quran. Mereka enggak sholawatan. Itu loh maksud saya. Coba di dalam Islam. Teori tentang puasa. Puasa Ramadan itu kan dari sebelumnya sudah ada. Iya kan? Benar. Jadi bahkan itu di dalam hadisnya itu ada jahiliyah. Puasa itu Nabi pertama sebelum datangnya perintah tentang puasa Ramadan itu adatnya jahiliyah. Dan Nabi bukan adatnya jahiliyah yang jelek maksudnya ya. Adat yang dilakukan di masa itu, di masa jahiliyah oleh kaum-kaum umat sebelumnya gitu ya. Kemudian setelah datang, puasanya bukan dihilangkan, enggak diganti di bulan Ramadan. Kayak gitu. Oh iya. Berarti jelas ya kawan bahwa poinnya adalah ketika budaya maka nunggu dalil yang mengharamkan dulu baru. Dan bacalah budaya sebagai budaya. Enggak usah ibadah lah hal lain. Itu privasi lah harusnya ibadahmu. Coba ada hadis lucu. Kalau misalnya kalau pokoknya jangan serupa kayak gitu ya. Jangan serupa dengan budaya yang selain Islam. Oke. Coba perhatikan hadis ini.
bedailah kamu dengan orang Yahudi. Kenapa kok harus dibedai? Karena orang Yahudi tidak sholat pakai sandal. Jadi kamu harus sholat pakai sandal. Ayo, gimana? Kamu mau sholat pakai sandal sekarang? Makanya itu baca hadis harus sesuai konteksnya. Dulu memang gak di keramik. Kotor lah. Berarti cukup ya kira-kira? Cukup. Sangat cukup. Kawan, poinnya adalah yang pertama, pahamilah bahwa adat, ibadah, dan akidah itu tiga hal yang berbeda. Sama sekali berbeda. Kemudian poin yang kedua adalah kita menantang. Wahabi mari datang ke sini. Salafi. Admin, terutama admin tadi itu media lurus bengkok atau apa itu. Oh ya Bung ya? Ya. Kita masih mau nonton bola Bung. Ya, oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.